ini terkait dengan rencana pemberian amnesti ke 44.000 napi. Itu reasoningnya seperti apa Pak sebenarnya? Hanya ingin mengurangi penuhnya kepadatan lapas, penjara, atau adalah alasan Kalau untuk mengurangi overkapasitas, saya rasa itu alasan yang paling di bawah lah ya. Jadi bukan alasan utama. Walaupun secara faktual bahwa memang terjadi overkapasitas. Tapi alasan yang pertama, karena kebanyakan yang kita mau beri amnesti ini kan adalah orang-orang yang terlibat di penggunaan narkotika dan psikotropika. Yang seharusnya mereka itu tidak di dalam LP gitu loh. korban ya. Karena mereka itu korban. Dari 44.000 itu, saya belum dapat persis datanya karena masih lagi di asesmen oleh Kementerian IMIPAS sebelum kami ajukan kepada Presiden. Dari 44.000 itu, 39.000-nya itu adalah pengguna. Logikanya, karena dia pengguna, harusnya tidak berada di lapas. Harusnya mereka itu tanggung jawab negara rehabilitasi. Jadi 39.000. Sisanya yang 5.000 itu ada kurang lebih sekitar 1.200 orang yang sudah sakit permanen di dalam dan butuh perawatan khusus. Ada yang kena HIV/AIDS, ada yang kena penyakit gangguan kejiwaan, orang dalam gangguan jiwa yang memang butuh karena fasilitas kesehatan di dalam kan tidak memadai. Karena itu Presiden ingin memberikan amnesti yang 1.200 itu. Tapi yang paling menarik adalah menyangkut soal pemberian amnesti kepada orang-orang yang selama ini dituduh makar. Politik di Papua. Papua ya. Nah, Presiden menganggap bahwa sepanjang itu bukan gerakan bersenjata, sebaiknya itu diberi pengampunan. Kan itu baik untuk membangun sebuah dialog ya. Nah, yang terakhir menyangkut soal orang-orang yang selama ini masih berada di dalam, tapi didakwa, dituntut dan diputus melanggar Undang-Undang ITE akibat penghinaan kepada kepala negara. Khusus untuk ini Presiden minta diampuni. Beliau mengatakan di hadapan kami semua sebagai pejabat publik, apalagi saya seorang presiden, itu adalah resiko yang harus saya pikul. Kalau kemudian saya dikritik. Dan itulah juga yang membuat kami terbuka kepada semua orang untuk memberi kritik, apalagi kalau itu konstruktif ya. Nah, karena itu kritik bukan ini ya, bukan suatu kejahatan artinya ya. Ya, bukan itu. Kalau ini dilakukan kan Pak Presiden Prabowo membuktikan bahwa beliau terbuka dengan itu. Dan itu baik bagi perkembangan demokrasi kita, bukan sekedar hanya wacana, tapi beliau tunjukkan bahwa yang seperti ini seharusnya tidak perlu dikriminalisasi. Tapi nggak ada napi kasus korupsinya berarti ya? Nggak ada, sama sekali nggak ada. Jadi memang hanya 4 kriteria tadi. Kalau untuk kasus korupsi belum. Belum Pak? Bukan, nggak ada dia. Enggak, saya kaget sempat tadi. Nah ini enggak. Bukan, tidak ada ya. Tidak ada rencana ya Pak ya? Tidak ada. Yang 44.000 nggak ada. Oh iya.